dan dari setiap helai bulu hewan kurban itu dia mendapatkan satu istana di dalam surga. Wa jariyatun minal huril ain, dan dia mendapatkan satu bidadari yang cantik di dalam surga. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama dengan saya Ismadil di channel Ismadil TV. Mudah-mudahan di channel ini kita mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan, ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita dalam program Gujab, yaitu Guru Menjawab. Dalam hal ini berbagai macam permasalahan yang kita hadapi di tengah masyarakat, maka di channel ini kita mengumpulkan ilmu pengetahuan sehingga saudaraku semua di rumah dapat mengambil ilmu atau pelajaran dari channel ini. Dalam hal ini yang berkaitan tentang kurban, karena kita tidak lama lagi menyambut Hari Raya Idul Adha. Tentu masyarakat kita Indonesia sangat antusias sekali yang namanya berkurban. Oh, ternyata apa sih pahala yang terbesar dari pahala kurban itu? Memang pahala kurban itu luar biasa. Sampai-sampai Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anna Daud alaihissalatu wassalamu qala, Ilahi, ya Tuhanku, ma thawabu man doha min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Pahala apa yang didapatkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkurban itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Thawabuhu an u'tiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadihi asyara hasanat." Aku akan memberikan dari setiap helai bulu hewan kurban itu 10 kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Wa amhu anhu asyara sayyi'at, dan aku menghapus atasnya itu 10 kesalahan. Wa arfa'u lahu asyara darajat, dan aku akan mengangkat daripadanya itu 10 derajat. Walahu bikulli sya'ratin qasrun fil jannati, dan dari setiap helai bulu hewan kurban itu dia mendapatkan satu istana di dalam surga. Wa jariyatun minal huril ain, dan dia mendapatkan satu bidadari yang cantik di dalam surga. Subhanallah. Dan wa markabun min zawatil ajha, dan di dalam surga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kendaraan, hewan kendaraan yang dilengkapi dengan sayapnya. Subhanallah. Ini suatu ganjaran yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi saudaraku, ada sunnah-sunnah yang mana kita tidak memperhatikan di saat kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Di saat kita berkurban, kita tidak melakukan sunnah itu. Karena yang namanya sunnah itu ada yang berupa perintah dan ada juga berupa larangan. Maka dari itu saudaraku, apa itu? Mari kita mendengarkan nasihat dari guru kita, oke? Silakan mendengarkan. Ini ada sunnah-sunnah terkait dengan kurban. Sunnah-sunnah terkait dengan kurban. Setiap dikerjakan sunnah-sunnah ini pahalanya banyak, Pak. Jadi kalau Anda kehilangan sunnah ini, sayang. Ya, sayang, potensi pahala nggak dapat. Nunggu lagi setahun lagi. Sekali lagi kalau hidup, gitu kan? Nah, jadi persoalannya adalah sementara orang berkurban seringkali cuma nitipkan uang kurban ke satu masjid atau satu tempat, terus nungguin sampai tanggal 10. Sementara sunnah-sunnahnya nggak diikuti. Oh, itu nggak dapat pahala, sayang. Ya, kalau cuma nunggu-nunggu saja sayang. Ya, sayang, potensi nggak dapat. Apa di antara sunnahnya? Kita langsung ambil dari kitabnya saja. Ya, kita bacakan. Di antara yang pertama, kita lihat di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 1977. Bab yang ke-39. Ya. Jilid yang ke-7, halaman 152. Untuk pembukanya. Baik, sunnah pertama. Jadi Anda kalau nanti mau berkorban, tolong garis bawahi betul ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab, satu pembahasan. Babun nahyi man dakhala alaihi ashhur dzulhijjah wa huwa muridu tadhiyah. Satu pembahasan tentang larangan. Nah, jadi sunnah pertama bentuknya bukan perintah tapi larangan.
Awas ya. Jadi ada sunnah bentuknya perintah, ada sunnah bentuknya larangan. Tidak setiap sunnah itu perintah, ada juga larangan. Nah itu pahalanya sama. Ya. Baik, pelan-pelan. Babun nahyi, bab tentang larangan. Man dakhala alaihi asyru Dzulhijjah, bagi siapa yang telah memasuki awal 10 pertama Dzulhijjah. Maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk gitu kan? Wa huwa muridu tadhiyah, dan dia menginginkan untuk berkurban. Jadi ada orang yang memang sudah punya rencana untuk berkurban. Kalau Anda sudah punya rencana, sudah disiapkan, hewan sudah mau dibeli, kan? Maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah, sunnah pertama, ay ya'khudha min sya'rihi aw adfarihi syai'a. Nahyun an ya'khudha min sya'rihi aw adfarihi syai'a. Itu ada larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Selang, larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Baik, yang pertama, larangan ini berlaku khusus bagi yang akan berkorban saja. Kalau yang tidak perlu. Jadi ini bagian pertama. Yang kedua, sifatnya adalah jika sudah ada keinginan, kehendak yang disertai kemampuan untuk berkorban. Jadi kalau begini, Anda siap korban, uangnya ada, sudah disiapkan, mau beli hewannya, sebelum masuk Dzulhijjah, maka tanggal 1 larangan sudah berlaku. Tapi kalau Anda baru dapatkan uangnya misal, ya sudah ada kepastian dengan izin Allah, misalnya insya Allah tanggal 3 baru dapat, maka tanggal itu baru berlaku larangannya. Jelas ya? Dapat uangnya tanggal 5, tanggal itu baru berlaku. Jelas ya? Dapat uangnya tanggal 7, tanggal itu baru berlaku. Dapat uangnya tanggal 10, tidak berlaku hukumnya. Jelas ya? Tidak berlaku hukumnya, karena ini hanya berlaku dari tanggal 1 sampai dengan menjelang akan dipotong hewan korbannya. Ya. Jelas di sini? Baik. Sifat larangan ini sifatnya bukan wajib. Jadi kalau Anda misalnya lakukan pun, misal saya mau potong kuku saja, ya, dosa sih tidak, cuma kehilangan banyak pahala. Jelas ya? Kehilangan banyak potensi pahala. Nanti kita akan lihat apa maksudnya, kenapa dilarang potong kuku dan rambut. Ya, kenapa dilarang potong kuku dan rambut. Yang ketiga, nanti kan betul ya, ini sering keliru di sini. Sering keliru. Hadis ini jelas menunjukkan dari semua kalimatnya, bahkan nanti runtutan keterangannya, yang dimaksud larangan itu berlaku pada orang, bukan pada hewan. Bukan pada hewan. Nah ini ada kekeliruan-kekeliruan yang menyebar di masyarakat, menunjukkan bahwa, nanti saya perjelas lebih jauh di siaran yang lain, bahwa ada sementara mengartikan yang dilarang itu adalah memotong kuku dan bulu hewan kurbannya. Ini yang jadi fatal, kesalahannya terjadi, maaf, adanya proses penerjemahan, khususnya di Indonesia, yang punya kebiasaan buruk. Jadi penerjemah ini kadang-kadang penerbitnya membagi-bagi terjemahan nih. Ya. Ini misalnya Sahih Muslim nih, dibagikan sekian orang, 3 orang terjemahkan. 3 orang ini kan kapabilitasnya berbeda-beda. Dan tidak bisa membedakan antara bahasa hadis dengan bahasa fikih. Apa yang terjadi? Ada yang mengartikan larangannya, larangan memotong kuku dan bulu binatang korban. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini saya ada kopiannya ya. Nanti lebih jelas lah, bisa kita bahas di kesempatan lain. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, di halaman 899 ditulis kitab kurban dan disandarkan pada seorang syekh yang sangat populer sekali. Ya, syekhnya nggak salah, yang salah yang terjemahkan. Ya, terjemahannya, apabila 10 hari pertama telah tiba dan seorang di antara kalian bermaksud hendak berkorban, maka janganlah dia mengambil bulu dan kuku binatang kurbannya. Sudah fatal. Fatal kesalahannya. Dan disebarkan dan orang mengamalkan ajaran yang salah. Baiknya, di mana letak kesalahannya? Satu, redaksi hadis yang menunjukkan pada orang. Disebut oleh Nabi rambut. Pak, Ibu sekalian, mohon maaf ya, mohon maaf. Di sini rambutnya menggunakan kata basyar. Rambut itu istilah khusus yang melekat pada manusia. Kalau pada hewan, bulu. Dan lain, bulu ayam, bulu kambing, ya, bulu sapi, bulu domba. Nggak ada rambut ayam. Rambut kelinci bagus banget ya, bulu. Itu ya, kalau kita rambut. Jelas ya? Itu bagian pertama. Yang kedua, di Sahih Muslim ini, ada kita mesti belajar cara membacanya. Beda dengan baca Al-Bukhari lain. Sahih Muslim ini ada hadis berbintang, ada hadis tidak berbintang. Kalau yang berbintang itu tandanya dia punya asbabul wurud, sebab hadis itu disampaikan. Sebab hadis ini sampai ke kita, sampai dirangkum oleh Imam Muslim, itu ada salangan beberapa sahabat yang belum tahu tentang informasi ini, mendekat ke Idul Adha itu pada masa kepala ke hammam. Ada yang cukur kumis, cukur bulu ketiak, macam-macam. Diadukan itu kepada Ibnu Musayyab yang punya hadis ini. Kata Ibnu Musayyab, "Hadza haditsun qad nusiya wa turika." Ini hadis sekarang sudah banyak orang yang lupa, banyak ditinggalkan. Kata beliau, disampaikanlah hadis ini, maksudnya orangnya. Orangnya, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Itu orangnya, kata Ibnu Musayyab.
Yang ketiga, mohon maaf, ya, secara rasional saja dengan menggunakan logika itu mudah dipahami. Mohon maaf, nggak ada faedahnya, nggak ada kerjaan motongin kuku hewan. Bapak mau ngapain motongin kuku sapi? Bagaimana caranya begitu dipegang kakinya, nendang dia aja gitu kan? Nah, itu nggak ada kerjaan motongin kuku sapi. Ya, jadi di sini ada sesuatu yang harus kita pahami lebih dalam. Dan ada maksudnya. Di sunnah yang pertama ini maksudnya supaya Allah berkenan nanti mengampuni dosa-dosa yang bersangkutan ketika hewannya disembelih. Jadi begitu hewan disembelih, dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku paling bawah di kakinya, itu Allah berkenan mengampuni. Khawatir ketika belum diampuni sudah dipotong, terpisahlah bagian dari diri. Bersaksi di akhirat nanti, gitu kan? Padahal sebagian dosa-dosanya sudah terampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru sunnah yang pertama. Belum bagaimana nanti sunnah memilih hewan kurbannya, sunnah cara menyembelihnya, sunnah cara membagikannya, termasuk persoalan-persoalan di dalamnya. Nah, alhamdulillah setelah kita mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, ternyata begitu banyak sekali sunnah-sunnah di saat kita berkurban, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Kan percuma kan kita kan sayang, bukan percuma, sayang kita mendapatkan pahala yang begitu besar dari pahala kurban itu, dan alangkah indahnya juga kita mendapatkan juga sunnah apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah dan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah di saat kita berkurban. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share video saya ini jikalau bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.